Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabat semua, alhamdulillah saya kembali lagi live pada malam hari ini, tepatnya di channel Keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, untuk para sahabat-sahabat semua, saya sekarang sedang berada di Padepokan. Ya, mungkin saya jarang sekali live di channel Keseharian ya. Jadi malam ini saya bisa kembali lagi untuk live pada malam hari ini untuk menyapa para sahabat-sahabat semua, khususnya para subscriber di channel Keseharian Ustadz Nasihin. Dan juga di sini sahabat, saya mau infokan, mungkin sahabat tadi tahu ya apa yang saya minum ini. Bagi sahabat-sahabat yang sudah mengkonsumsi madu, itu sangat bagus sekali ya untuk kesehatan. Nah, di sini juga saya mau informasikan ya. Mungkin karena banyaknya orang yang WhatsApp ke WhatsApp pribadi saya, nah untuk konsultasi, untuk pengobatan medis maupun non medis, terus ditambah lagi ada yang mau pemesanan madu ruqyah melalui admin saya ya. Kalau untuk pemesanan madu ruqyah bisa langsung ke nomor admin saya. Nah, sebelumnya mungkin sahabat sudah pernah tahu ya, ini madu ruqyah ini madu yang sudah dibacakan doa. Kalau secara madunya saja itu punya manfaat yang sudah luar biasa dari kandungan madunya sendiri. Dan tapi kenapa kok dibuat madu ruqyah? Ya ini tadi sahabat ya, karena pasien saya banyak dan saya tidak bisa bertemu atau berjumpa secara langsung. Ya mungkin karena ada faktor kesibukan, ditambah lagi banyaknya pasien yang berobat. Nah, dengan solusi yang lebih tepat ya, mungkin karena jarak juga sangat jauh, ya kemungkinan bagi sahabat-sahabat yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang mau pesan madu ruqyah, ini saya sudah sediakan. Jadi solusi utama kalau tidak bisa berjumpa dengan saya untuk pengobatan secara langsung, sahabat bisa pesan madu ruqyah ini melalui nomor admin saya ya. Jadi manfaat madu ruqyah ini sangat banyak sahabat. Salah satunya yaitu untuk pengobatan. Pengobatan itu penyakit itu kan ada dua ya, penyakit medis maupun penyakit non medis yang kedua. Jadi kalau penyakit medis itu ya mungkin ke dokter saja sudah cukup, ke rumah sakit ya, yang ada BPJS pakai BPJS. Kalau untuk segi biaya yang nggak ada BPJS ya memang kalau dalam keuangan mampu ya dengan keuangan ya, saya sarankan kalau berobat medis ya datang saja ke dokter gitu ya. Tapi kan penyakit itu ada medis, ada juga non medis ya. Nah biasanya penyakit non medis itu ketika sudah datang ke dokter, datang ke rumah sakit, sudah dikasih obat, sudah disuntik, ataupun sudah intinya sudah berobat lah ya. Yang pertama belum ada perubahan, dan itu sudah lama, belum ada perubahan, terus pindah-pindah rumah sakit belum ada perubahan, dan ternyata itu adalah penyakit non medis. Kalau penyakit non medis itu tidak bisa sahabat ya, datang ke rumah sakit, diobati ya belum tentu sembuh ya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara doa ya. Nah ini madu ruqyah ini tujuan saya untuk mengobati penyakit medis maupun non medis. Jadi non medisnya seperti apa? Contohnya seperti ini sahabat.
Zaman sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang sakit itu karena pikirannya, ya. Karena pikirannya, bukan gila ya, tapi sakit karena beban pikiran yang berpikir buruk tentang dirinya sehingga datanglah suatu penyakit. Nah, barulah diobati dengan cara non medis, dengan kekuatan doa tadi, dibacakan ke madu, madunya diminum ke pasien atau si orang yang sedang sakit. Atas izin Allah, suatu hal-hal negatif itu Allah angkat, Allah berikan kesembuhan. Ya banyak ya sahabatnya variasi orang-orang sakit itu ya. Kalau sakit secara santet ada, sihir juga ada ya. Ya mungkin di video sebelumnya mungkin saya pernah juga menjelaskan tentang sihir. Ada juga saya pernah menjelaskan tentang hipnotis ya. Ada juga dukun yang suka menghipnotis, ada juga dukun-dukun yang suka menyihir, menyantet ya. Sihir itu bahasa Arab yang kalau di Indonesia dikenal dengan santet ya. Itu. Jadi sihir sama santet itu sama saja, cuman beda bahasa aja. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin punya teman, saudara ya yang saat ini sedang sakit parah, terus dia tidak kunjung sembuh, sudah berobat ke rumah sakit, ya saya sarankan ini ya. Saya sarankan dicoba dulu minum madu ruqyah, mudah-mudahan atas izin Allah, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan. Saya tidak menjamin kesembuhan sahabat, karena saya bukan yang memberi sakit dan saya juga bukan yang menyembuhkan. Saya ini hanya sebatas ibaratnya kayak jembatan saja. Ya. Saya ini hanya jembatan membantu saja untuk menyeberang. Untuk kelanjutannya kesembuhan bukan dari saya, ya, saya hanya perantara saja. Termasuk madu ruqyah ini hanya perantara saja. Apabila diminum sahabat sembuh yaitu berarti atas izin Allah. Bukan madunya yang sakti, bukan madunya yang hebat, bukan doa saya juga. Ya, tapi itu datang dari Allah. Nah, saya hanya perantara saja, berusaha untuk membuat suatu hal yang terbaik lah intinya ya. Jadi sahabat, saya kasih solusi minum madu ruqyah, madu yang sudah dibacakan doa. Terus apakah sama madu yang sudah diruqyah dengan madu yang tidak diruqyah? Ya. Nah, ini ada juga mungkin pertanyaan. Kalau mau madu ya banyak di Indomaret ataupun di pasar. Ada juga madu-madu yang dari hutan langsung. Apakah itu bagus? Ya semua madu itu bagus sahabat. Tapi kenapa kok saya bilang madu ruqyah? Ya madu ruqyah ini tadi ya. Penyakit orang kan ada non medis juga. Ada non medis. Nah, itu harus disembuhkan dengan doa. Ya. Sekarang gini sahabat. Ini ada air putih ya. Mungkin sahabat tahu nggak perbedaan air zam-zam ya, air zam-zam dengan air sumur di Indonesia? Kalau dibilang sama, dua-duanya sama air. Asalnya sama-sama dari sumur, dari mata air. Tapi kan ada perbedaannya. Nah, ini air juga ya, sama air. Di Arab Saudi sana ada air zam-zam. Perbedaannya apa? Kalau dibilang persamaan, ya persamaannya sama. Sama-sama air, yang kedua air putih, yang ketiga juga asalnya dari sumur yang dikeluarkan dari mata air. Ya. Nah, sekarang yang perlu saya tanyakan adalah perbedaannya. Ya. Kalau mungkin sahabat ingin tahu perbedaannya, ya, sangat simpel saja. Air zam-zam yang ada di Mekah sana, karena banyak orang beribadah, berdoa, berzikir, yang sholat, ibadah dengan khusyuk, dengan doa, dengan zikir. Di lingkungan sana dipakai untuk berdoa, untuk berzikir. Otomatis zat-zat cair seperti ini ketika dibacakan doa di tempat-tempat itu, maka kristalnya berubah. Ya, kristalnya berubah. Sama saja kita, kalau kita di Indonesia kan kita nggak ke Arab, tapi kita pengen air doa. Dengan cara apa? Ya kita bacakan. Kita bacakan ayat-ayat Quran, zikir ya. Kita bacakan, satu contoh kita bacakan Fatihah, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, atau Alif Lam Mim. Nah, ataupun ada doa-doa hijib ya, bacaan-bacaan hijib, baca-bacaan Asmaul Husna, ada juga bacaan-bacaan sholawat ya, zikir-zikir, doa-doa itu banyak. Ada juga dibacakan doa nubuat. Ada juga yang dibacakan surah-surah
pendek seperti Al-Ikhlas atau Fatihah, ada juga yang dibacakan sholawat ya, sekian ribu kali gitu, ada juga. Nah, itu untuk mendapatkan tadi manfaatnya, barokah dari apa yang kita baca, diminumkanlah ke orang yang sakit, atas izin Allah sembuh itu penyakitnya. Kok bisa sembuh? Apa karena doa kita? Bukan, sahabat ya. Karena tadi kita minta sama Allah dan Allah kabulkan. Ya. Allah kabulkan. Allah kabulkan doanya sehingga orang yang sakit tadi sembuh. Gimana sahabat ini, kira-kira sinyalnya bagus nggak ini? Nih ada komentarnya. Samsuri, saatnya rakyat Indonesia bersatu untuk mengusir para Habib gadungan yang ada di Indonesia, karena mereka bukan Habib tapi orang Yahudi yang ingin menjajah Indonesia. Nah, ini sedikit saya jelaskan sahabat ya. Ustadz Kiai palsu ada, yang asli ada. Habib yang palsu ada, yang asli ada. Nah, jadi untuk meyakinkan kita ya, ini khususnya orang awam nih ya, untuk meyakinkan kita bagaimana itu kita bisa membuktikan itu Habib palsu atau asli. Nah, sekarang gini sahabat ya, kita ini tujuan hidup kita kemana? Kalau tujuan kita untuk dunia, mungkin banyak orang yang saat ini mencari uang, mengejar jabatan, menjadi seorang orang yang dipandang lah, menjadi seorang yang ingin dipuji, ya, sampai mengakui dirinya Habib, sampai mengakui dirinya adalah seorang kiai besar, bahkan sampai ada orang yang zaman sekarang mengakui dirinya wali, lebih parah lagi ya. Nah, itu mungkin tujuan orang-orang itu seperti untuk dunia, ya. Tapi kita yakini sahabat, kita tujuan kita untuk akhirat. Kehidupan kita ini hanya sekali, jangan pernah kita ini satu berprasangka buruk ke orang lain. Ya, kita ini kan satu punya iman, kita punya iman. Kalau ulama-ulama terdahulu tidak pernah mempermasalahkan tentang habaib, ya, kita umat yang sekarang ini ngapa kita sibuk untuk mempermasalahkan tentang habaib? Justru saking sibuknya kita mengurusi habaib di nasabnya ya, nasabnya yang saya bilang, sampai sibuknya kita mengurusi urusan nasabnya para habaib, ini palsu, ini asli, ini palsu, ini asli. Akhirnya apa? Dampak kita apa? Orang yang benar-benar alim nanti kita anggap dia itu palsu. Orang yang benar-benar mereka itu adalah dalam jalan kebenaran, nanti kita anggap, kita rendahkan karena kita menganggap dia adalah habib palsu. Akhirnya apa? Karena kita prasangka buruk kita ke orang lain, ya, sehingga datanglah murkanya Allah. Nah, tapi kalau kita mengikuti ulama-ulama terdahulu ya, beliau-beliau itu tidak pernah yang namanya membahas mempermasalahkan tentang Ba'alawi ya, Habib-habib. Justru mereka itu datang ke Indonesia itu banyak sekali mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama. Ya, kalau memang ada itu oknum ya. Yang saya katakan, kalau memang ada Habib yang tidak benar atau di luar syariat Islam, atau dia bukan Habib tapi mengaku Habib, nah itu adalah oknum. Dan yang namanya oknum itu sahabat ya, itu hanya segelintir orang saja ya. Jadi tidak semua orang, tidak semua Habib itu palsu, tidak semua Habib itu provokasi, tidak semua Habib itu mendoktrin pikiran-pikiran orang agar mengikuti dia, tidak sahabat ya. Ada juga Habib yang memang benar-benar Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu mengajarkan ilmu yang baik, ilmu yang memang benar-benar mengajak taat kepada Allah ya. Saya contohkan ya, seperti Habib Umar bin Hafiz dari Yaman, seperti yang kalau yang di Indonesia ini Habib Lutfi
ya. Dan banyak Habib Novel, Habib lainnya lah, masih banyak lagi yang saya sebutkan. Tapi oknum ada juga, ya. Ada juga oknum yang mereka membawa-bawa nama Habib, lalu mereka membuat ajaran-ajaran yang memang mengajarkan suatu hal yang di luar syariat Islam, atau ajarannya salah, atau adabnya kurang bagus. Nah, itu kita ini jangan melihat, mengikuti sesuatu yang buruk. Dan kita juga jangan menilai seseorang itu dari keturunannya saja, sahabat ya. Lebih baik sekarang gini, sahabat. Kalau ingin kita menjadi orang baik, kita nilailah mereka itu. Kalau kita mau mengikuti, nilailah dari segi keilmuan dan adabnya. Kuncinya cuma satu sih, ya sebenarnya. Kebaikan itu datang dari Allah, keburukan itu datang dari makhluk itu sendiri, dari manusianya sendiri. Ya sudah, sekalipun kita ini melihat ya, ada seorang preman yang mereka ini kerjaannya buat dosa, minum-minuman, judi, tapi muncullah suatu kebaikan dari mereka, suatu pembicaraan baik yang akan memunculkan efek baik, maka kita jangan mengatakan omong kosong, jangan. Karena suatu hal yang kebaikan itu kadang bisa keluar dari mulut mana saja, sahabat. Ya. Bukan dari mulut-mulut kiai, bukan dari mulut Habib saja, bukan. Tapi terkadang ada juga Allah titipkan suatu kebaikan itu dari, contoh seperti ini, sahabat ya. Pernahnya ada cerita, ya. Pernah ada cerita seorang wanita, sehari-harinya dia kerjanya menjadi seorang pelacur, ya. Otomatis kita sebagai manusia yang ya intinya tidak sering melakukan dosa besar ya. Ya intinya mungkin ada pikiran, oh itu pendosa tuh, ahli neraka tuh. Nah, kalau sudah ada pikiran kayak gitu, sebenarnya yang buruk kita apa dia? Sementara kan yang menggerakkan jasad manusia ini Allah. Kapanpun Allah itu bisa membolak-balikan hati manusia. Yang buruk akan menjadi baik, yang baik akan menjadi buruk. Kapan saja bisa. Nah, ini kisahnya seperti ini, sahabat. Seorang pelacur itu ketika dia pulang dari melacur, berjalan, dan tiba-tiba dia menemukan seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu dia melepaskan sepatunya, ya, melepaskan sepatunya, lalu mengambil air dari sepatunya tadi, lalu diminumkan ke anjing tadi, ya, diminumkan. Lalu anjing itu karena sudah kehausan diminumkan, akhirnya anjing itu ya sehat kembali. Nah, dari kebaikan-kebaikan, keikhlasan hati seorang pelacur tadi, Allah angkatlah menjadi ahli surga. Nah, di situ kita bisa ngambil pelajaran penting, ya, bahwa kita jangan pernah menilai seseorang dari segi nasab, jangan pernah menilai seseorang dari segi buruknya manusia, jangan kita menilai seseorang dari tingkah lakunya saja, jangan ya. Lebih baik kita kalau pengen selamat dunia akhirat, kuncinya cuma satu, berprasangka baik kepada makhluk Allah. Udah gitu aja. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, itulah yang nanti akan terjadi. Kita seumpama gini, sahabat ya. Ada seseorang yang ingin niat buruk dengan kita, tapi kita ini pikirannya bagus saja sama dia. Bahkan sampai doa-doa kita pun bagus. Seumpama ada orang ini pengen mencuri uang kita ya. Kita nih ngeliat, oh ini orang baik ini. Dia ngobrolnya baik, sopan santun. Padahal niat laki-laki itu tadi mau mencuri. Tapi karena kita ngelihat dia, karena prasangka pikiran kita baik ke dia, otomatis kan doa kita baik juga. Ya Allah, jadikan dia menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Jadikan dia menjadi hamba-Mu yang mulia. Jadi manusia yang baik. Hanya doa kita dalam hati. Nah, tidak tahu kenapa tiba-tiba doa kita ini langsung dijawab sama Allah. Orang yang tadi ingin mencuri, tiba-tiba dia tidak jadi. Ya, tidak jadi. Kenapa? Hatinya langsung dibalikkan sama Allah. Yang tadinya ingin niat buruk, tiba-tiba tidak jadi niat buruknya, karena prasangka baik kita, prasangka dan doa kita tadi, akhirnya orang itu menjadi baik juga. Nah, lebih baik seperti itu, ya. Zaman sekarang ini banyak ya, ribut antara Habib dengan kiai ya. Ribut antara inilah, ini benar, ini. Nah, ini semua oknum, sahabat ya. Ada juga yang habaib membahas, ada juga kiai, tapi rata-rata kiai itu meluruskan ya, meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah.
Banyak kiai-kiai di Pulau Jawa sana yang meluruskan, menasehati lah kalau bahasanya gini. Kita tidak usah sibuk ribut tentang para habaib, tentang nasab. Ulama-ulama terdahulu saja tidak mempermasalahkan. Artinya di situ sudah singkat, ya. Ulama-ulama yang mengaku ulama sekarang ini, ketika dia mempermasalahkan tentang nasab Arab habaib, berartilah keburukan ada di diri mereka, ya. Ilmunya kurang jauh belajarnya. Kalau enggak, lebih tinggi sombongnya daripada ilmunya, ya. Lebih tinggi sombongnya. Jadi sampai ada orang yang mengaku wali, bahkan sampai ada orang yang tidak mengakui zuriat Nabi, tapi justru dia itu mengakui dirinya adalah Habib. Nah, kan aneh zaman sekarang. Nah, seperti itulah ya. Kurang lebihnya seperti itu, kita hindarilah seperti itu ya. Jangan membahas tentang kesana, ke arah sana. Lebih baik kita yang bahas tentang ini aja. Bagaimana cara kita bisa menjadi orang rajin, bagaimana kita bisa menjadi orang yang istilahnya bisa memperbaiki diri kita, bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang saat ini mereka tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa sholat. Kita ajarkan bagaimana mereka itu bisa sholat. Lebih tepatnya lagi, bagaimana kita bisa mengajak orang-orang yang saat ini tidak paham menjadi paham, yang saat ini tidak mau menjadi mau untuk beribadah kepada Allah. Ya, itu sajalah. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi tentang ribut. Kalau kita melihat zaman sekarang ini ya, di TikTok itu banyak orang joget-joget, mengumbar aurat. Apakah dipermasalahkan banyak orang sampai ribut tentang seperti itu? Tidak ya sahabat ya. Yang sudah jelas-jelas maksiat saja mereka malah tidak meributkan. Tapi yang saat ini habaib lagi berceramah, menyebarkan kebaikan, mengajarkan, punya kesalahan dikit saja tentang adab langsung dicaci maki. Nah, itulah ya, jiwa-jiwa manusia yang buruk seperti itu. Giliran yang sudah tahu asli maksiat, justru malah ditonton, tidak dipermasalahkan. Tapi yang sudah benar-benar kebaikannya malah dihujat. Nah, itulah. Hati-hati sahabat. Lebih banyak ya, lebih ramai konser dangdut daripada pengajian. Lebih ramai di tempat-tempat kafe daripada di masjid. Artinya apa sahabat? Lebih banyak orang yang senang maksiat daripada orang yang beribadah. Jadi jangan kaget kalau para kiai dihujat, para habaib dihujat, itu jangan kaget, jangan heran. Ya, kita cukup lihat aja masjid. Kalau di masjid banyak orang yang beribadah, orang yang beribadah di masjid itu rata-rata tidak mau menghujat-hujat para kiai, para habaib. Yang menghujat di komentar ini kebanyakan orang-orang yang satu ibadahnya tidak rajin, kedua sering banyak maksiat. Ya, kenapa kok menghujat ya? Karena itu sebenarnya setan itu menggoda pikiran manusia untuk membenci orang-orang alim. Ya, itu sahabat ya. Jadi sahabat jangan sampailah seperti itu ya. Mudah-mudahan saya doakan selalu sahabat menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah, menjadi orang yang bertakwa, yang rajin ibadah, yang rajin berzikir, berdoa, rajin sholat 5 waktu, tambah sholat sunnahnya, membaca Al-Quran, dan juga mengirimkan doa-doa kepada leluhur orang yang sudah meninggal. Itu sahabat ya. Kita jangan pernah menilai habibnya, kita jangan pernah menilai dari segi nasabnya, tapi yang kita nilai adalah suatu kebaikannya, akan memberikan manfaat untuk kita ya. Kalau kita masih sibuk mengurusi habib, masih sibuk mengurusi nasab, itu ciri-ciri orang yang pikiran dangkal. Kenapa saya bilang pikiran dangkal? Sekarang gini, orang itu satu, sibuk beribadah agar dirinya menjadi orang pintar. Orang itu sibuk bekerja agar bisa menghasilkan uang yang baik, menjadikan Indonesia ini pikiran-pikiran yang merdeka. Ya, di luar negeri sana orang sudah sibuk menciptakan sesuatu kreatif banyak. Tapi di Indonesia ini orang banyak yang ya intinya itu tadilah, permasalahan habaib jadi masalah besar. Terus permasalahan keributan, debat-debat yang nggak jelas ya. Jadi istilahnya itu sudahlah ya,
Kita ini kalau ingin negara maju, pikiran kita harus maju, jangan mundur ke bawah, ya. Ciri-ciri orang yang mundur itu ya suatu hal yang sudah baik diburuk-burukan, suatu hal yang sudah seharusnya ini bisa maju jadi tidak maju gitu ya. Ya kita jadilah orang yang berpikir maju, ya kita didik orang-orang di sekeliling kita ini menjadi orang baik, agar pikirannya baik, agar sukses ya. Orang yang nggak sukses-sukses itu sampai sekarang itu karena dia menyimpan keburukan ya. Sukses itu jangan dikaitkan dengan harta, tapi sukses itu dikaitkan dengan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang bermanfaat. Itu sahabat ya. Mungkin itu saja, nanti akan saya lanjutkan lagi live-nya sahabat. Mungkin saya tutup dulu ya, udah sekitar 26 menit. Oke, saya tutup dulu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum